Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wal- calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Nur Latifah sebagai observer, kemudian ada Bu Kania sebagai coach, dan Bu Aida sebagai coachee. Sebelum proses coaching dilaksanakan, izinkan saya melaksanakan observasi. Oke, Assalamualaikum Bu Kania, apa kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam, Bu Nur. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Kania. Baik Bu Kania, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan ya Bu terkait rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan selama proses coaching. Saya harapkan Ibu nanti sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, bisa mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, nanti Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kemudian nanti selama percakapan juga, saya berharap Ibu tetap berpijak menggunakan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Kania, boleh? Iya Bu, silahkan. Oke, yang pertama, nanti kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching kali ini? Oke, baik Bu. Untuk kompetensi coaching kali ini yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Yang pertama, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa ya bukannya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, secara spesifik sih sebetulnya saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif supaya saya juga bisa menggali potensi dari Koci sehingga Kocinya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dia alami. Itu aja sih, Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, nanti bagaimana atau indikator keberhasilan yang seperti apa dalam percakapan yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Tentu saja kalau kita berbicara indikator keberhasilan ya, Bu ya. Saya selama coaching ingin menerapkan alur coaching sesuai dengan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya Iya. juga ingin menggali, saya bertujuan supaya bisa menggali ide-ide dari coach sehingga coach juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Jadi saya ya bertindak sebagai perantara gitu agar coachnya bisa menemukan solusi-solusi terhadap masalah beliau gitu. Oke, berarti nanti berharapnya solusi itu hadirnya dari coach ya, bukan dari Ya, Ibu. betul. Oke, semoga alur tirtanya bisa tercapai ya Bu, sehingga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Oke, Ibu mungkin cukup yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya silakan Ibu dan Bu Aida melakukan proses coaching. Saya berharap prosesnya bisa dilaksanakan dengan lancar. Amin Mari ya robbal dipersilakan. alamin. Terima kasih kesempatannya Bu Nur. Ya, Assalamualaikum bukannya. Waalaikumsalam Bu Aida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Sibuk hari ini sehat. Bu? Enggak Bu, kebetulan hari ini saya sedang santai. Bu Aida Iya. bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya baik Bu secara fisik ini, tapi di hati saya ada sedikit yang mengganjal. Kenapa Bu? Apa sih yang membuat hati Ibu ada yang mengganjal gitu? Coba barangkali ada yang bisa saya bantu gitu. Iya ini Bu, sebabnya saya menemui Ibu ya Bu ya. Saya ingin bercerita lah sedikit gitu Bu. Jadi ini tuh mengenai murid-murid saya Bu yang susah sekali kalau saya ajak untuk komunikasi dalam bahasa Inggris. Saya kan inginnya minimal membiasakan dalam meminta izin, kemudian bertanya atau menyapa menggunakan bahasa Inggris saat jam pelajaran atau saat berpapasan dengan saya begitu Bu.
Baik, jadi ini mengenai murid Bu Aida yang sulit membiasakan diri kalau lagi belajar bahasa Inggris dan saat bertemu dengan Bu Aida ya Bu ya. Betul, Bu. Oke. Sekarang coba barangkali Ibu mau menceritakan lebih detail kenapa murid-murid tersebut sulit untuk diajak komunikasi pakai bahasa Inggris. Ya, baik, Bu. Kalau hasil observasi saya ya Bu, kenapa mereka sulit membiasakan diri berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris itu karena yang pertama tidak percaya diri, kemudian malu-malu, ragu-ragu, takut salah pengucapan gitu, takut diejek atau dibully teman gitu ya Bu kalau salah pengucapan kata. Terus ada yang merasa tidak mampu, ada juga yang ya sudah ketika tidak bisa ya udah tidak mau mengeksplor kemampuan diri gitu. Padahal saya sering gitu jelasin ke anak-anak kalau ya saya ada gitu ya Bu mendampingi mereka dalam proses pembiasaan ini gitu. Tapi ya tetap saja gitu mereka tuh seperti kurang motivasi gitu Bu. Oke, oke. Berarti intinya lebih ke faktor utamanya itu lebih ke motivasi dalam diri murid sendiri itu ya Bu ya. Jadi menurut Iya Ibu betul nih, Bu. apa sih yang menyebabkan anak-anak tersebut motivasinya rendah ketika Ibu ajak untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris ketika berkomunikasi atau bertegur sapa sama Ibu? Iya. Kalau saya berpikirnya ya Bu dari hasil observasi itu sepertinya gitu, cara saya mengajak mereka itu kurang memotivasi begitu, Bu. Kan anggapan mereka ya bahasa Inggris itu bahasa asing yang cukup sulit dari segi pengucapan gitu, karena seringkali berbeda antara pengucapan dengan penulisannya, sehingga mereka tuh seringnya enggan gitu, Bu, nggak mau gitu menggunakan bahasa Inggris. Saya sendiri sih kesulitan ya Bu, cukup kesulitan menyampaikan ke anak-anak bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya tidak sesulit yang mereka pikirkan gitu. Uh, apa ya namanya? Sehingga saya tuh kadang menganggap diri saya kurang mampu gitu Bu dalam membangun motivasi diri dalam murid-murid saya gitu. Oke, sebetulnya sih ketika kita berbicara tentang ketidakmampuan diri kita pribadi gitu ya Bu ya, akan sangat gampang sekali ya Bu ketika kita menjudge, oh mungkin eh, kekurangan saya dari kurangnya strategi dalam mengajak komunikasi ke anak, tapi dari masalah yang Ibu sampaikan sebetulnya ada kelebihan atau kekuatan yang Bu Aida miliki tanpa Ibu sadari. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari Ibu sendiri nih, kekuatan apa sih yang sebetulnya Bu Aida miliki saat ini? Oke, sebetulnya saya punya tuh Bu ide-ide dan strategi yang saya rasa gitu dapat diterapkan pada murid-murid saya untuk meningkatkan motivasi mereka dalam menggali gitu atau lebih menyukai bahasa Inggris. Oke, berarti kan kalau begitu Ibu sebetulnya punya ide dan strategi. Nah, ide dan atau strategi apa sih yang akan Ibu lakukan? Ya. Dari permasalahan yang tadi saya sampaikan ke Ibu, rencananya saya itu akan membiasakan kegiatan listening 5 sampai 10 menit gitu Bu sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga akan menggunakan dua bahasa saat mengajar gitu. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris, kemudian saya translate langsung dalam bahasa Indonesia dan akan menerapkan pembiasaan bahwa saya tuh hanya akan melayani murid ketika mereka berbicara menggunakan bahasa Inggris gitu. So, karena saya yakin ya Bu, apapun yang kita bisa itu ya karena terbiasa awalnya gitu. Terus di sisi lain juga saya ingin mengundang guru tamu. Nah, beliau ini salah satu rekan saya yang pernah mengikuti Students Exchange gitu ya Bu, untuk meningkatkan motivasi murid-murid saya agar mau lebih dalam mempelajari bahasa Inggris, terutama untuk komunikasi sehari-hari begitu Bu. Oke, saya setuju sekali sih dengan Bu Aida. Kenapa? Karena sebetulnya kan memang bahasa Inggris ini adalah salah satu bahasa internasional dan memang harus mulai dibiasakan dari sekarang ya Bu ya. Betul tadi kata Ibu bahwa dengan menggunakan kegiatan listening dan membiasakannya itu bisa saja membuat anak-anak menjadi semakin termotivasi dan menjadi semakin tertarik untuk berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya Bu ya. Nah,
Selain dari strategi yang nantinya akan Ibu lakukan mengenai pembiasaan kegiatan listening, ada nggak Bu strategi lain supaya motivasi anak-anak tersebut dalam berkomunikasi bahasa Inggris ini menjadi meningkat? Ya. Nah, rencana lainnya sih ya Bu, saya juga tidak ingin gitu membatasi anak-anak untuk berkomunikasi yang harus sesuai dengan susunan kalimat bahasa Inggris formal gitu. Untuk permulaan sih saya akan mengizinkan gitu ya anak-anak berkomunikasi dengan gaya bahasa mereka sendiri selama lawan bicaranya paham gitu. Sambil nanti pelan-pelan saya arahkan supaya nanti anak-anak bisa apa namanya mulai memahami gitu ya penggunaan kalimat sesuai dengan konteks atau siapa lawan bicaranya gitu. Nah, langkah lainnya adalah saya mau menemui kepala sekolah untuk meminta izin gitu ya untuk bisa mendatangkan guru tamu yang tadi saya sampaikan ke Ibu. Ya. Betul sih Bu, strategi yang Ibu rencanakan juga sudah bagus ya, apalagi dengan mendatangkan guru tamu yang tadi sudah Ibu jelaskan gitu. Karena biasanya memang anak-anak itu cenderung akan lebih tertarik ketika ada orang baru biasanya, apalagi kan kaitan dengan bahasa Inggris ya. Karena biasanya pandangan siswa terhadap bahasa Inggris itu karena banyak tensis atau aturan-aturannya ya Bu ya gitu. Tapi ketika Ibu eh, memulai dengan memperbolehkan anak-anak berkomunikasi dengan gaya mereka selama lawan bicara memahami ya, itu bisa saja mudah-mudahan membuat anak-anak semakin tertarik gitu ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan strategi tersebut? Ya. Saya rencanakan untuk memulai strategi itu di minggu depan ya Bu, di pekan depan gitu. Oke, mudah-mudahan pelaksanaannya juga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kemudian mudah-mudahan juga nanti untuk progres perkembangan motivasi anak-anaknya, kalau memang Ibu berkenan, Ibu juga bisa sharing lagi bersama saya ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Sekarang nih, apa sih yang akhirnya Ibu dapatkan dari hasil sharing yang sudah kita lakukan tadi? Iya. Dari obrolan kita tadi ya Bu ya, saya jadi ada gambaran gitu Bu. Kemudian juga solusi untuk meningkatkan motivasi murid ya, untuk menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Ya utamanya saat pembelajaran dan bertegur sapa dengan saya. Alhamdulillah. Setidaknya Bu Aida sudah dapat gambaran dan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Pokoknya saya tunggu kabar baiknya atas perkembangan dari anak-anak ya Bu ya. Sekarang bagaimana sih perasaan Ibu secara pribadi setelah sharing? Karena kan tadi Ibu berbicara kepada saya waktu di awal, ada yang sedikit mengganjal katanya di hati. Nah sekarang gimana Bu? Iya, iya bukannya alhamdulillah ya sekarang cukup lega gitu ya, ganjalannya sudah agak berkurang gitu. Terima kasih ya Ibu sudah mau meluangkan waktu dan mendengarkan saya berkeluh kesah ya Bu. Sama-sama Bu Aida, lain kali kalau memang ada yang ingin Ibu ceritakan, saya siap mendengarkan dan menyimak kembali. Mudah-mudahan memang ada solusi bagi Ibu, bagi permasalahan Ibu untuk kemajuan atau peningkatan motivasi anak-anak. Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Kemudian saya izin melanjutkan kegiatan ya Bu. Iya Bu, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Kania dan Bu Aida yang telah melaksanakan proses coaching. Sebelum saya memberikan sedikit gambaran pasca observasi, saya ingin terlebih dahulu mengapresiasi atas proses coaching yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, Bu Kania dan Bu Aida, gitu ya. Namun mungkin ada beberapa catatan dan pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Kania sebagai coach. Nah, Bu Kania, bisa saya menanyakan beberapa pertanyaan? Ya Bu, silahkan. Oke, Bu Kania, selama proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan dan menurut Ibu sudah menjadi indikator ketercapaian proses coaching tadi?
Oke, baik Bu. Alhamdulillah selama coaching tadi sih saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip coachingnya, dimulai dari saya sudah mencoba berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga akhirnya tadi Bu Aida sebagai coach juga terlihat mampu sebetulnya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan murid-muridnya di kelas ketika belajar bahasa Inggris. Oke, alhamdulillah ya, yang Ibu sampaikan itu kurang lebih sudah sesuai lah dengan catatan saya. Jadi menurut saya proses coaching tadi, Ibu selaku coach sudah mampu menerapkan prinsip coaching. Yang pertama itu tadi saya memperhatikan Ibu itu sudah berusaha membangun kemitraan dengan coachingnya. Jadi percakapannya itu terasa setara gitu ya. Kemudian Ibu juga melakukan proses kreatif dalam menggali ide-ide sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada coach itu berbobot dan berusaha mengarahkan coachnya untuk menemukan solusi sendiri. Jadi solusi itu bukan dari ibu sebagai coach. Kemudian juga tadi mengenai alur tirtanya, saya merasa proses coaching hari ini sudah cukup diterapkan sehingga alhamdulillah secara keseluruhan di catatan saya Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Mungkin paling tadi ada sedikit catatan tentang kira-kira ya Bu ya. Nah, kalau itu mungkin adalah sesuatu yang bisa dilatih ke depannya dengan memperbanyak jam terbang proses coaching nanti lama-lama terbiasa gitu ya. Oke, mungkin dicukupkan untuk proses coaching hari ini gitu ya. Oh iya, ada pertanyaan terakhir. Berdasarkan hasil coaching tadi, bukannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik. Untuk kedepannya sih mudah-mudahan ya saya sebagai coach bisa mengembangkan kompetensi dari segi kehadiran penuh ya, supaya coach juga bisa lebih santai dan lebih rileks ketika menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga coachnya juga bisa menemukan solusi alternatif solusi yang bisa dilaksanakan untuk perbaikan ke depan. Itu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga kompetensi ini bisa segera Ibu maksimalkan ya dalam diri Ibu dalam proses coaching-coaching selanjutnya, sehingga nanti jika Ibu melakukan proses coaching bisa lebih tajam dan hasilnya maksimal. Baik, Ibu-Ibu sekalian, nampaknya proses coaching hari ini bisa diakhiri. Terima kasih kepada kehadiran Ibu-Ibu sekalian. Semoga proses coaching hari ini bisa diambil manfaat baiknya. Dan kita insya Allah nanti bertemu lagi di proses coaching selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.